Oke, jadi kalian perhatikan istilah-istilah tentang karya ilmiah itu atau makalah, paper, artikel, ya. Kalau makalah itu sama dengan seperti paper yang tuntutannya nggak terlalu setinggi seperti artikel. Ya. Kalau artikel itu berarti jurnal maksudnya, yang kalian bisa submit ke OJS, namanya Online Journal System. Ini kalau ada websitenya, misalnya seperti ini, itu namanya OJS. Udah sambung belum? Belum. Oke. Nah, itu namanya OJS. Contohnya, kalian kalau cari, misalnya nih ya, jurnal Dunamis. Ya, di sini ada website. Ini namanya Online Journal System Dunamis. OJS, atau ini OJS-nya Jurnal Dunamis. Ini OJS-nya, ya. Nah, kalau artikel ya kalian bisa submit di sini nanti sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya adalah kalian ini lihat author guidelines, ya. Ada teknik pengutipannya gimana, Chicago Manual Style 7 Edition. Nah, ini nanti pakai yang namanya Mendeley di sini. Sudah diajari Mendeley? Nanti diajari Mendeley di sini ya. Nah, kalau istilah Turnitin ini mengecek similarity-nya. Artinya, kalau kalian terlalu banyak kutipan langsung atau mengcopy paste dari artikel-artikel jurnal tanpa kamu paraphrase atau tanpa kamu ringkas, nah itu nanti kalau dicek Turnitin akan tinggi. Ya, ada batas toleransinya misalnya 20%. Kemiripannya hanya boleh 20% atau 15% gitu ya. Lalu ini ada template. Nah, template ini kalian harus copy, nanti masukkan artikel kalian sesuai dengan template ini. Template itu kayak formatnya, tempatnya. Ya, kayak cetakannya, tinggal cetak aja di situ. Oke. Nah, tentu nanti beberapa perubahan yang harus dicek juga ya. Nah, ini ada beberapa guidelines tentang artikel. Jadi kalau orang sebut artikel itu maksudnya jurnal. Ya, artikel jurnal. Nah, ada panjang naskahnya, misalnya tidak boleh lebih dari 7.000 kata. Ya, pakai istilahnya kata. Kadang-kadang ada yang pakai istilahnya karakter. Jadi kalau satu spasi itu satu karakter, satu huruf itu satu karakter. Ya. Nah, misalnya 7.000 kata itu mungkin kira-kira 20.000 karakter. Ya. Tapi biasanya pakai kata. Ada judulnya, nama penulis, abstrak. Nah, kalau artikel itu ada abstrak. Itu kata kunci. Nah, nanti kita akan pelajari tentang apa itu abstrak, apa itu kata kunci, ya. Lalu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi apa saja. Metode metode penelitian itu eh, apa hasil dan pembahasan ini, temuan dan discussion. Ada yang bilang namanya temuan dan diskusi, ya, atau hasil dan pembahasan itu maksudnya sama. Ya, nah hasil dan pembahasan itu seperti apa? Itulah poin-poin. Lalu nanti kesimpulan, lalu ada kalau ada ucapan terima kasih atau kontribusi kadang-kadang, terus daftar pustaka atau referensi. Nah, begitu. Ini format dasar atau format yang umum dari sebuah artikel. Nah, sedangkan kalau paper
Paper itu biasanya hanya ada judul, tidak perlu abstrak, lalu pendahuluan, tidak perlu metode, karena metode nanti masuk ke dalam pendahuluan, lalu hasil dan pembahasan, ya biasanya istilahnya pun hanya pembahasan dan kesimpulan, jadi lebih ringkas, begitu. Ya, mungkin kalau di artikel di sini harus berapa? 7.000 kata, ya harus ada 7.000 kata. Mungkin di paper ya paling 2.000 kata atau 3.000 kata gitu. Ya, kalau artikel misalnya harus 15 halaman, ya paper mungkin 10 halaman. Oke, ada yang tanya sama saya udah dibikin paper apa? Si Eli sama itu? Pak Risno, mata kuliah apa? Pengantar PB. Pengantar PB disuruh buat apa? Makalah. Apa? Dibuat apa? PowerPoint. Oh, ya itu paling hanya deskripsi ya. Kalian kutip, beri penjelasan. Sama sih. Ya, cari referensinya, ringkas, terus beri penjelasan. Ya, ingat lagi, paragraf itu semua akan pakai panduan yang sama. Para dosen juga nanti akan memakai ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, misalnya tadi kembali ke OJS ini nanti kalian kalau mau submit jurnal ya, misalnya harus registrasi daftar dulu, register ya, register, terus nanti login, baru nanti di sini kalian bisa submit artikel. Ya, artikelnya harus sesuai ketentuan dari mereka. Ya, ini tentang artikel juga. Tapi sebelum sampai ke sini, ya, kalian juga belajar tentang ini makalah ilmiah atau tadi saya bilang itu sama dengan paper. Ini landasan awal penelitian, ya, latihan dasar untuk menulis artikel. Oke, nanti kalau artikel udah bisa, baru nanti kalian nulis skripsi dan sebagainya. Oke, skripsi itu tugas akhirnya untuk selesaikan S1. Nah, tapi tentang makalah sebetulnya tadi saya sudah katakan format dasarnya itu sama, ada judul, pendahuluan, ya, lalu ada nanti tinjauan pusaka itu biasanya masuk aja dalam pendahuluan, metodologi juga, hasil atau pembahasan, lalu kesimpulan daftar pustaka. Jadi intinya itu seperti itu, nggak perlu ada abstrak dan sebagainya ya. Jadi singkatnya judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Nah dalam pendahuluan itu kalian nanti masukkan apa-apa saja, nanti saya jelasin. Ya, oke, itu tentang makalah atau paper. Lalu kalau tentang esai yang sedang kalian kerjakan ini harus berhasil nih. Kalau enggak kalian lihat contoh-contoh, misalnya nih. Ini di sini ada contoh-contoh esai. Belajar teologi tentang Kristus, ini judulnya. Ya, sebuah pertolongan baru bagi mahasiswa. Nah, ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paragraf. Ini contoh esai seperti ini. Ya. Kalimatnya, paragrafnya ya sudah mengandung ini. Tadi. Apa? 4 ini, unsur-unsur paragraf ini harus ada. Topik, pendukung, analisis, kesimpulannya. Atau ingat 4 warna ini. Topik merah, evidence biru, analisis hitam, konklusinya atau kontribusinya hijau. Jadi kalian harus biasakan bikin paragraf itu seperti ini. Oke. Nah, ini contoh misalnya. Nah, contoh misalnya ya. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan? Ya. Ini udah kelihatan. Nih ya. Nah, pernahkah Anda bertanya tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan atau misteri di balik alam semesta? Ini apaan? Ini topik, kalimat topik namanya.
Oke? Nah, habis itu kamu perlu jelasin. Nah, itu namanya kalimat evidence. Apa? Oke, pertanyaan mendasar seperti ini menggerakkan manusia sejak zaman dahulu. Bagi mahasiswa baru yang ingin menggali lebih dalam tentang iman Kristen, belajar teologi tentang Kristus menawarkan sebuah petualangan intelektual yang menarik dan penuh makna. Nah, ini kutipan. Ya, jadi belajar tentang Kristus itu petualangan intelektual yang menarik. Ya, nanti terus kalian kasih referensinya siapa, buku apa, ya. Pakai yang simple dulu, misalnya apa. Kalau model apa itu nama pengarang terus tahun, ya. Atau Chicago Manual Style kayak gini, kayak tadi di sini, itu nama pengarang dikasih model full note itu berarti ada nomor halamannya. Ya, nanti ini diatur di Mendeley ini semua ada. Nah, Mendeley itu kayak apa sih? Mendeley itu udah pernah buka belum? Nah, udah tahu kan aplikasinya? Hah? Udah tahu. Nah, sudah login, sudah bisa bikin akun. Nah, ya harus bikin akun. Nah, ini kayak gini tampilan Mendeley desktopnya seperti ini. Jadi kalian harus isi bukunya di sini, ya. Add manual, kalau enggak bisa add langsung. Oke, misalnya di sini add entry manually. Nah, kasih kalau itu buku, isi buku, judul bukunya siapa, pengarangnya, tahun terbit, berapa halaman buku itu, ya, kota terbitnya, penerbitnya siapa, kalau ada nomor katalognya diisi, gitu ya, dan sebagainya. Oke, ini nanti diajarin, gampang kok, tinggal masukin aja kalau ada bukunya ya. Nah ini hasil tampilannya seperti ini. Ini nama pengarangnya, ini judul bukunya, tahun terbitnya, terbit di mana, ya. Oke. Sampai mana kita tadi? Nah, ini contoh tadi esai, ya, seperti ini. Nah, habis itu ini misalnya kalian bikin pendahuluan ya. Nah, dalam bikin pendahuluan itu misalnya kalau sebuah esai eh, biasanya sih satu paragraf ya. Kalian harus bikin pendahuluannya itu seperti apa? Nih ya. Contoh esai, jenis-jenis esai yang kalian nanti tulis ya sebetulnya esai deskriptif aja atau esai argumentatif aja, ya. Jadi hanya menyajikan argumen-argumen yang kuat gitu ya, esai argumentatif. Nah, dalam pendahuluan itu kamu harus sampaikan topik yang akan dibahas apa. Misalnya kalau topiknya kemarin saya kasih contoh Jesus Prayer, ya. Kamu akan menulis tentang Jesus Prayer. Lalu tuliskan tesis atau pernyataan utama yang akan dibuktikan dalam esai. Misalnya kalau topiknya Jesus Prayer atau topiknya di sini tadi belajar teologi itu menyenangkan. Nih, misalnya contoh ya. Belajar teologi tentang Kristus sebuah petualangan intelektual bagi mahasiswa baru. Nah, di sini ada kalimat apa? Tesisnya. Jadi kalau kamu mengatakan belajar teologi tentang Kristus adalah sebuah petualangan intelektual yang mengundang kita untuk menggali makna di balik iman Kristen. Nah, itu namanya kalimat topik atau kalimat tesis yang kamu mau buktikan. Contoh ya, misalnya tentang belajar teologi. Topiknya ini. Oke? Jadi paragraf 1 ini pendahuluan. Nah, nanti isinya nih 1, 2, 3, 4. Baru nanti kesimpulan. Ya. Oke, jadi ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paragraf. Nah, kalau kalian 8, berarti ya tambahin lagi 5. Tapi susunannya adalah kalau kalian bikin esai, ya, kalau kalian bikin esai, ya pendahuluannya harus ada.
Ini udah dibaca belum sih? Ini, Hah? Ini tentang esai, ya. Eh, Pendahuluan berarti tarik perhatian pembaca, misalnya mengajukan pertanyaan, memberikan kutipan, menceritakan sebuah kisah. Baru sampaikan topik yang akan dibahas, tuliskan tesis atau pernyataan utama yang akan dibuktikan dalam esai. Nah, 3 ini ya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi ini kalian lagi nulis esai ini kan? Nah, masih kumpulin paragrafnya. Memang nanti dalam kumpulin paragrafnya kan nanti kalian kategorikan. Yang mana paragraf pembuka, yang mana paragraf pendahuluan, isi dan penutup. Kan gitu. Ya. Nah, misalnya ada yang udah kumpulin 5, ada yang kumpulin udah 8. Nah, tinggal susun. Yang mana bagian pendahuluan, oke? Yang mana bagian isi atau badan. Nih, badan itu maksudnya isinya, dan yang mana bagian penutup. Nah, kalau itu badan, kembangkan idenya atau argumen utamanya. Setiap paragraf membahas satu ide utama yang mendukung tesis. Tesis itu maksudnya tadi ini, yang di pendahuluan. Gunakan bukti-bukti, fakta, contoh, kutipan untuk mendukung argumen. Nah, baru penutup nanti rangkum kembali poin-poin penting, ulangi tesis dengan kata-kata yang berbeda, sampaikan kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini harus contoh struktur umum sebuah esai itu seperti itu. 3 bagian, misalnya terdiri tadi 6 paragraf. Pendahuluan 1, esainya badannya ada 4, penutupnya 1. Kalau kalian 8 ya berarti pendahuluan 1, isinya mungkin 6, penutupnya 1. Jadi pas 8. Gitu ya. Nah, ini ada tips, kalian bisa baca. Misalnya contoh-contoh topik esai ya, esai yang argumentatif, kayak gini lah contoh-contohnya ya. Nah, sekarang kita mau ini misalnya cara membuat pendahuluan yang menarik adalah ini kayaknya udah saya jelasin deh. Ajukan pertanyaan yang menarik, bisa buat pernyataan yang provokatif itu boleh gitu ya. Harus konteksnya apa, tesisnya apa dan sebagainya. Ya. Contoh pendahuluan misalnya ya ini kayaknya udah pernah ya. Ada istilah hook, hook itu kayak kamu kasih pancingan. Ya. Lalu kasih latar belakang, kasih tesis. Intinya itu. Jadi kalau di dalam pendahuluan, 3 hal ini yang penting ya. Narik perhatian membaca, sampaikan topik yang mau dibahas, tuliskan tesis atau pernyataan utama. Gitu ya. Oke. Nah, nih saya kasih contoh lihat di sini. Nih, misalnya ini contoh pendahuluan nih. Ya. Jadi nanti kalau paragraf udah kalian susun, paragraf ini mungkin kalian belum dapat paragraf untuk pendahuluannya ya, kalian bikin sendiri. Mungkin udah dapat kalimat paragraf-paragraf isinya, nggak apa-apa. Saya isinya ada 8 atau 7. Nah, pendahuluannya belum ada nih. Kamu bikin sendiri. Ya, kan sudah tahu topiknya apa. Masing-masing semua udah tahu ya tentang topiknya. Nah, misalnya contohnya nih ya. Topiknya tentang belajar tentang Kristus. Belajar teologi tentang Kristus. Ya, saya sengaja buat topik ini karena ya ini kalian kan mulai ini masuk sebuah belajar teologi sesuatu hal yang baru nih, Pak. Ya kan? Nah, lalu ini yang tanda hitam ini apa namanya? Tesisnya. Jadi kalau kamu tesisnya mengatakan apa? Belajar teologi tentang Kristus ini satu petualangan intelektual. Nah, yang mengundang kita untuk menggali makna di balik iman Kristen misalnya ini. Ini tesis ya. Jadi nanti kamu buktikan kalau itu petualangan intelektual yang mengundang mencari makna iman Kristen, kamu kasih bukti-bukti yang pertama apa, kedua, ketiga. Ya kan? Tapi pertama, kedua, ketiga ini kan kalian udah susun, udah dapet yang kalian kutip terus kalian buat jadi paragraf. Ya kan? Misalnya saya udah dapat
Nih, karena 8 ini semua isi misalnya. Ya, 6, 8. Ini semua isi. Nah, tapi karena tarik di sini pendahuluannya apa? Ya, misalnya tentang Jesus. Oh, Jesus prayer itu kemarin kita udah belajar tentang ini doa minta belas kasihan. Ingat kan? Terus doa minta belas kasihan, doa pengampunan dosa, ya, bersekutu dengan Kristus, makan hidupnya, menyatu dengan Dia. Oke? Ini doa yang memperlukan kerendahan hati, kan gitu kan? Nah, terus apa lagi? Doa yang menghasilkan kebajikan, oke? Doa yang nepsis, melatih batin, oke? Misalnya doa yang eh, mencapai teosis, ya, doa yang nah, misalnya inilah contoh lah, oke? Ini sesuai itu doa belas kasihan. Belas kasihan itu ada 4 sih. Doa pengampunan dosa, doa yang menyatu dengan Kristus, doa yang meminta energi kasih karunia sehingga kita bisa mengasihi, kan gitu kan kemarin kita bahas. Terus doa yang penuh kerendahan hati seperti Daud, Mazmur itu, ya kan? Terus misalnya doa yang menghasilkan kebajikan, doa yang menghasilkan purifikasi, doa yang menghasilkan teosis. Nah, misalnya gini, udah dapat nih 8 paragraf ini. Kamu kalau ini dapatnya ya ini berarti isi. Ini namanya arti isi. Kenapa? Karena isi itu apa? Atau badan esai itu apa? Pembahasan itu apa? Iya, dia ah, mengembangkan tesis, ya kan? Nah, ini misalnya nih, ini adalah paragraf yang membahas satu ide utama yang mendukung tesis. Oke? Berarti kalau kalian dapat ini namanya bagian isi atau badannya. Nah, berarti nggak ada yang cocok buat pendahuluan, kalian bikin sendiri. Oke? Nah, terus nanti di sini, setelah itu bikin penutup. Tapi kalau memang cara kamu nulis adalah harus menemukan yang namanya hasil dulu, hasil dan pembahasan dulu. Ini dalam artikel juga itu seperti itu langkahnya. Hasil dan pembahasan, ya. Nah, misalnya ini nanti kita lihat nih, nih, hasil dulu yang kita temukan. Baru pembahasan, baru yang ketiga ini metode, kita nggak perlu kalau esai. Yang keempat, nah ini metode, nah ini baru pendahuluan. Gitu. Ya. Jadi kalian bikinnya isi, baru pendahuluan, baru penuh. Atau isi penutup dulu, baru pendahuluan. Ya, biasanya kalau saya dari isi, baru ke penutup dulu malah. Ya, penutup baru terakhir pendahuluan. Nah, kalau menurut ini dia bikin kesimpulan dulu, baru nomor 5 pendahuluan. Ya. Oke, jadi nggak usah bingung. Tapi yang kalian harus tahu adalah ciri-ciri setiap pendahuluan itu ada tesisnya, esai itu mengembangkan, isinya mengembangkan tesisnya, penutup itu merangkum kembali. Kalau penutup itu apa? Rangkum kembali poin-poin penting, ulangi tesis, sampaikan kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi misalnya, kalau penutupnya apa misalnya? Ini. Silakan diselesaikan. Ulangi lagi 8 poin ini.
Itu namanya penuh. Rangkum kembali poin-poin penting. Ada berapa ini? 8. Rangkum kembali. Oke. Habis itu ulangi tesis. Tesis itu tadi yang ada di sini ya. Berarti kalian sudah harus mikirkan tesis. Tesisnya apa? Kalau dari 8 ini, kamu akan mengatakan ini tesisnya apa? Contoh tesis itu kayak gini. Ya. Tadi contoh topiknya gini. Belajar teologi itu petualangan intelektual. Benar? Ya, mengundang kita menggali makna di balik iman. Itu tesis. Kenapa kok tesisnya seperti ini? Jadi gini, kamu saya suruh cari jawaban dulu. Baru kamu rumuskan pertanyaan. Biasanya kan kita bertanya, baru cari jawaban. Sekarang terbalik. Jawabannya sudah ada. Jawabannya ini. Nah, kamu tinggal cari pertanyaan. Nah, gitu. Ya, jadi jawabannya 8 ini. Tapi pertanyaannya apa? Nah, oke. Misalnya ini 1. Belajar teologi tentang Kristus memberi fondasi yang kuat bagi iman Kristen. Belajar teologi tentang Kristus merangsang pemikiran kritis dan analitis. Belajar teologi tentang Kristus membentuk karakter. Belajar teologi tentang Kristus memperkaya kehidupan spiritual. Oke. Nah, ada 4 jawaban ini. 1, 2, 3, 4. Belajar teologi tentang Kristus memperkaya kehidupan spiritual, membentuk karakter, merangsang pemikiran kritis dan analitis, dan fondasi yang kuat bagi iman. Nah, jadi kalau saya rangkumkan 4 ini, ternyata belajar teologi itu adalah petualangan intelektual yang mengundang kita untuk menggali makna di balik iman Kristen. Nah, ini tesisnya. Ya. Oke? Nah, sekarang ini. Yesus saya itu doa yang kita belas siang untuk pengampunan dosa. Doa yang menyatu dengan Kristus. Doa yang meminta anugerah untuk melakukan kasih. Doa yang menuju kepada kebajikan, kepada purifikasi, kerendahan hati, kepada teos. Nah, kalau itu, apa dong? Saya belum tahu topik kalian apa. Pasti nanti ada poin-poinnya, ya kan? Nah, belajar, mulai mikirkan bagaimana tesisnya. Nanti sama, kalian bikin paper itu juga begitu. Paper bisa ada topik kan dari dosennya kan. Oke? Kalian cari dulu poin-poinnya. Contoh misalnya dari dosen itu papernya apa? Contoh satu topik makalah yang ditugasin apa? Satu aja, yang keras, yang jelas. Dan jadinya kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga. Paper apa itu? Oke, itu topiknya kan? Kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga si Elisama. Rumah tangga, oke lah. Kekerasan dalam rumah tangga gimana? Ya, pokoknya secara umum lah ya. Oke, bukan esoterian. Kalau di Pak Santos bukan ya. Oke, kekerasan di dalam rumah tangga secara umum. Jadi apa itu? Kalian susun ini. Kekerasan dalam rumah tangga itu apa banyak, penyebabnya apa, ya kan? Solusinya apa, misalnya begitu. Jadi kalau isi itu pikirkan ya, apa, bagaimana, apa atau mengapa, bagaimana solusinya. Jadi kalau kekerasan, apa itu kekerasan rumah tangga? Berapa banyak kasus?
Habis itu kenapa terjadi? Lalu solusinya apa? Simpelnya kayak gitu. Itu isi. Tinggal kamu cari pendahuluan yang penting. Tesisnya apa yang mau kamu tulis? Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, ya hanya bisa diatasi jika ada pendidikan keluarga sebelum misalnya nih, jika ada pendidikan keluarga yang terus menerus dari contohnya kekerasan rumah tangga Kristen lah ya, kita persempit. Jadi harus ada pendidikan keluarga yang terus menerus yang dilakukan oleh gereja. Nah itu tesis namanya. Jadi kamu akan mengatakan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga ya hanya bisa dilakukan melalui edukasi pendidikan tentang keluarga berdasarkan nilai-nilai iman Kristen. Tesis. Berarti di sini kamu harus jawab kekerasan itu berapa banyak di keluarga Kristen, penyebabnya apa? Nanti solusinya di tesisnya itu harus melalui edukasi. Kira-kira gitu. Nggak maksud saya. Nah, ini jawabannya sudah kamu temukan, baru kamu cari masalah. Ya, itu. Oke, nah kalau ini contoh Jesus Prayer seperti ini, berarti tesisnya apa dong? Kalau kamu rangkum ini semua, berarti kamu akan bikin tesisnya apa? Hah? Jadi Jesus Prayer adalah doa minta belas kasihan yang membuat kita mencapai teosis. Nah, bisa kan? Mulai dari minta belas kasihan, tapi ya memproses kita mencapai pesan. Itu tesis. Jawab itu. Kamu akan bilang. Jadi, kamu akan mengatakan begini. Ya. Jesus Prayer adalah sebuah doa yang dilandaskan belas kasihan Allah yang membawa kita menuju kepada kesempurnaan atau teosis. Itu namanya kalimat tesis. Nah, itu harus muncul di pendahulu. Baru nanti di penutup kamu ulangi lagi. Ini penutup itu apa? Kamu rangkum lagi poin-poinnya, ulangi tesisnya. Jadi tesisnya ulangi kata-kata ini, kamu akan ulangi dengan kata-kata yang berbeda, tapi ini sama. Misalnya Jesus Prayer atau doa Yesus itu adalah doa yang menyempurnakan diri kita mulai dari meminta belas kasihan sampai kita berproses menuju teosis. Nah, katanya beda tapi intinya sama. Nah, itu penutup, ya. Lalu kasih kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi kesimpulan atau pesannya adalah misalnya rutinlah, jangan tinggalkan Jesus Prayer. Kasih nasihat atau ajakan gitu. Ya, misalnya Jesus Prayer itu begitu penting karena membawa kita kepada teosis sehingga kita perlu mempraktikannya setiap hari. Nah, itu namanya apa? Kalimat pesan atau kesimpulan. Oke? Ya. Nah, atau kalian di sini bisa kasihkan kontribusi itu juga boleh. Kalimat-kalimat penutup itu biasanya kontribusi. Ya. Sedangkan bandar esai itu bukti-buktinya. Gitu ya. Nah, nanti kalau kalian masih bingung, kalian lihat contohnya. Contoh ini satu, jadi kalau belajar teologi itu petualangan intelektual, maka buktinya adalah satu, memberi fondasi yang kuat bagi iman, ini merangsang pemikiran, membentuk karakter, memperkaya kehidupan spiritual, dan sebagainya ya. Baru kesimpulan. Nah, ini
Atau yang kedua, ini contoh yang kedua tuh seperti ini. Ya, misalnya nih, kamu bilang ngomongin paragraf pembukanya misalnya paragraf pendahuluannya seperti ini. Kamu mulai dari pertanyaan boleh. Ya. Habis itu kamu kasih kalimat tesis. Tesis dari esai ini adalah bahwa belajar teologi tentang Kristus tidak hanya memperkaya pemahaman tentang iman, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk menjalin kehidupan yang lebih bermakna. Nah, itu tesis. Kenapa memperkuat iman dan hidupnya lebih bermakna? Nah, kasih satu. Studi teologi tentang Kristus membuka sebuah buku yang penuh misteri. Halaman-halaman dan sebagainya ya. Mempelajari kitab suci, mahasiswa juga akan berenang berbagai tradisi teologis dan sejarah gereja. Nah, itu. Ketiga, belajar tentang Kristus tidak hanya memberikan pengetahuan tapi juga membentuk karakter. Ya, mahasiswa juga akan menghadapi berbagai tantangan, ya. Terus penutupnya adalah belajar tentang Kristus sebuah investasi yang sangat berharga dan sebagainya. Ini penutupnya. Ya, nanti kalian baca aja sendiri. Atau ini ada lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tesis dari esai ini adalah belajar teologi tentang Kristus tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang iman, tapi juga memberikan landasan kuat untuk menghadapi tantangan hidup dan membangun relasi yang lebih mendalam dengan Tuhan. Nah, ini tesis. Baru kamu kasih isinya 1, 2, 3, baru penutupnya. Simpulannya belajar teologi tentang Kristus sebagai investasi yang berharga. Ya, oke. Nah, sekarang tentang esai ada pertanyaan nggak? Bagaimana? Saya kira kalau tentang paragraf udah ngerti lah ya. Ini saya nggak ulangi lagi. Ini kalau ini kan paragraf-paragrafnya ya. Jadi tetap aja misalnya ini ya. Contoh tadi nih, misalnya kalimat topik. Salah satu aspek menarik dari belajar teologi adalah kesempatan untuk berdialog dengan para pemikir besar sepanjang sejarah. Ini kalimat topik. Ya. Nah, baru kamu kasih kalimat analisisnya atau kutipannya. Kita dapat belajar pemikiran dari Paulus, Agustinus, Karl Barth, serta memahami bagaimana mereka menginterpretasi ajaran Kristus dalam konteks zaman mereka. Selain itu, teologi juga mengajak kita untuk berpikir kritis dan refleksi tentang iman kita dan sebagainya. Ini kamu kasih kalimat-kalimat penjelasan sesuai yang ini, ya. Tetapi susunannya seperti itu. Yang penting kalau di pendahuluan kamu bisa dapat tesis, lalu isinya adalah argumen-argumennya, lalu kesimpulannya adalah tadi ulangi lagi, rangkum, ulangi tesisnya, kasih kontribusi. Contoh tadi ini. Sudah dapat jawabannya? Ya. Jadi kalau kalian bikin pendahuluannya, tulis bagaimana bikin pendahuluan yang cepat. Tentang bisnis saya. Tulisan aja, nggak perlu ditulis. Ayo, kita masuk. Pendahuluannya itu apa tadi? Hah? Topiknya Jesus Prayer. Pendahuluan itu isinya apa? Nah, ada tesis. Tapi sebelum tesis ada apa? Nah, ada tarik perhatian pembaca. Lalu topik yang mau dibahas Jesus Prayer. Lalu kasih kalimat tesis. Ya, nanti kalau kalian bikin paper atau artikel itu lebih sulit. Tidak lagi pakai istilah tesis, tapi novelty. Ya, kalau essay paper ya masih tesis. Tapi kalau masuk level artikel itu kalimat namanya kita ganti istilahnya novelty. Nah, untuk dapat novelty itu kamu harus melakukan riset penelitian terdahulu. Misalnya ada 3 yang terdahulu. Kalau topiknya Jesus Prayer, misalnya yang meneliti Jesus Prayer kan sudah banyak. Nah, karena saya dapat 3 orang yang meneliti. 1, 2, 3. Saya udah punya ini. Ini punya saya. 8. Ya kan? Yang punya orang lain juga ada. Misalnya
dari Ware, dari Filokalia, dari siapa lagi, banyak ya. Nah, saya baru penting. Oh, ada banyak. Terus kamu cari, ini namanya state of art atau istilahnya SOTA, singkatnya adalah SOTA. State of the art itu penelitian terdahulu tentang topik yang sama. Karena 3 orang, A, si B, si C, kamu dapat, kamu rangkum. Si A ini ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Rangkum aja. Oke? Nah, dari situ kamu teliti apa yang kurang dari mereka. Gap. Gap analisis. Apa yang kurang? Oh, baru nanti kamu di sini temukan namanya novel yang baru. Oke, ini artikel. Kita pelajari. Tetapi kalau di dalam makalah atau paper atau essay itu nggak perlu. Ini nggak usah. Cukup tesis saja. Paham? Paham bedanya? Hah? Ini internet paham? Oke, ya. Jadi kalau artikel lebih sulit, kamu harus temukan state of the art, cari gap-nya, ya. Sisanya state of the art-nya tiga-tiganya kayaknya hanya menekankan, lalu menekankan kepada teosisnya. Jadi kamu dapat gap-nya ini, bandingkan dengan punyamu. Oh, ternyata nggak hanya teosis, ada prosesnya. Ya, prosesnya mulai dari apa? 14 kasihan, pengampunan, pertobatan, lalu ada kebajikan, ada anugerah, ada justifikasi, baru tesis. Nah, jadi kamu kasih gap. Gapnya adalah ternyata Jesus Prayer itu bukan hanya menekankan teosis, tapi juga ada proses seperti apa? Kebajikannya dan kerendahan hatinya, kan gitu kan? Nah, baru nanti kamu kasih hal yang baru apa? Nah, hal yang baru ini kayak tesis sebetulnya. Hal yang baru itu seperti tesis. Cuma novelty ini namanya baru, berarti ada lama yang kamu perlu perbaiki. Ya. Nah, itu gunanya nulis artikel. Kalau cuma ngulang-ngulangi, ya itu bukan artikel. Kalau cuma ngulang-ngulangi, ya itu kategori paper. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Itu latihan awal. Ya, walaupun cuma mengulangi lagi latihan awal. Ya, nah sekarang kita lihat contoh nih. Gimana bikin pendahuluannya? Yang tentang Jesus Prayer. Pendahuluan itu ada 3. Kali perhatian membaca, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, memberikan kutipan, menceritakan sebuah kisah, sama-sama ya. Bahkan di sini bagaimana menarik perhatian membaca ya mulai dengan hook. Hook itu kayak buat pancingan, ya. Kasih latar belakang sampai tesis buat transisi. Nah, ini ada cara membuat pendahuluan yang menarik. Kalian bisa ikuti ya. Ini idealnya. Ya, ini yang diambil dari teori. Cuma kan prakteknya susah nih. Coba sekarang kita praktekkan. Gimana menarik perhatian pembaca? Supaya orang mau baca tulisanmu ini. Sehingga baca sampai selesai. Oh, jadi mereka jadi tertarik dengan Jesus Christ. Nah, gitu kan? Coba bikin pendahuluannya. Kalau di sini contohnya, ya, contohnya seperti ini.
Nih, kan topiknya belajar teologi ya, tentang Kristus. Baru nanti dikasih judulnya gini. Belajar teologi tentang Kristus itu sebuah petualangan intelektual ya bagi mahasiswa baru. Nah, buat pendahuluannya misalnya buat dengan pertanyaan misalnya, kenapa kamu bertanya tentang makna kehidupan, tujuan hidup manusia, atau keberadaan Tuhan? Itu kan satu pertanyaan yang kayak bisa menarik perhatian. Sama seperti kayak kamu mau mulai khotbah, kamu mulai get attention, ceritakan, kasih pertanyaan, ceritakan sebuah kisah. Coba perhatikan ya, kan setiap minggu kalian dengerin khotbah. Khotbah itu begitu duduk di minda, habis doa, jarang yang langsung baca Alkitab, ya kan? Iya. Nah itu teknik-teknik sebetulnya. Kenapa nggak langsung baca Alkitab? Hah? Supaya menarik perhatian. Karena diasumsikan orang-orang gereja sekarang kalau langsung baca Alkitab ngantuk. Belum-belum udah ngantuk nih disuruh baca Alkitab. Sebetulnya itu agak salah juga sih ya. Kenapa kok dibuat kisah-kisah yang lucu-lucu? Sebetulnya itu menyindir kalian. Nah kalian tukang ngantuk. Makanya pengkhotbahnya harus kreatif. Karena jemaahnya pada males. Ya. Jadi kalau pengkhotbahnya tuh makin cari tawa ini itu macam-macam ya. Itu yang kasihan tuh sebenarnya jemaatnya. Yang capek itu pengkhotbahnya. Jadi kalau di sini, kalau saya khotbah, saya nggak mau bikin lucu-lucu. Karena kalian bukan nonton. Kalian calon pemimpin. Jadi maksud saya. Ya. Jadi kalau khotbah di depan mahasiswa seperti kalian itu ya, saya anggap kalian itu sudah bukan yang haus hiburan, yang harus dihibur dengan cerita lucu. Atau yang suka ngantuk-ngantuk. Kalau dengan khotbah, enggak. Walaupun kenyataannya kalian mungkin sering ngantuk ya. Ada yang sampai gitu kan. Ada yang cerita itu di mobil sama saya. Oke? Ya kan? Nah, itu. Kalau pengkhotbahnya tuh sering cerita yang lucu-lucu, sering harus cari perhatian, itu ada dua kemungkinan. Satu dia yang narsis, yang kedua jemaat yang parah. Ya, kan ada yang memang pendetanya suka narsis gitu ya. Atau yang kedua ya jemaatnya yang memang parah. Nah, di sini kalau khotbahnya itu serius, nggak perlu narik-narik perhatian, berarti memang kalian tuh bagus-bagus. Benar nggak? Ya udah. Jadi kalau saya khotbah, jangan harap dengan cerita lucu. Oke, sama kayak ngajar juga. Ya. Nah, sekarang coba. Tapi Bapak bilang harus kasih narik perhatian. Ya. Oke, jadi get attention itu yang memang di mana-mana orang get attention itu adalah supaya itu kayak magnet mau membaca. Ya, karena pembaca kita luas, kita nggak tahu sifat-sifat orang itu. Jadi ya kita get attention, sama seperti kayak khotbah di gereja. Ya, jemaat itu latar belakangnya macam-macam, ada yang bawa anak lah, ada orang tua lah, ya, dan pikirannya macam-macam. Jadi gimana bisa get attention itu juga penting. Nah kalau ini misalnya gimana? Kalau contoh ini, oh dimulai dari ini. Kamu pernah bertanya nggak tentang fakta kehidupan itu? Baru kamu jelasin. Pertanyaan ini sebetulnya sudah menggiring manusia sejak zaman dulu. Bagi mahasiswa baru yang memulai perjalanan akademik, khususnya dalam bidang teologi, pertanyaan-pertanyaan ini akan semakin mendalam dan kompleks. Belajar teologi, sebuah petualangan intelektual
yang mengundang kita untuk menggali makna di balik iman Kristen. Nah, itu tesisnya. Jadi di sini melalui studi yang mendalam tentang kitab suci, sejarah gereja, dan berbagai pemikiran teolog, siswa baru akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini membingungkan. Ya. Tesis dari esai ini adalah belajar teologi dan Kristus tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter terkait kehidupan spiritual mahasiswa. Nah, itu tesisnya. Jadi kamu nyatakan tesisnya di situ. Lalu nanti kamu buktikan dari tesis itu. Satu, ini. Dua, kamu buktikan ini. 8. Tapi kamu rumuskan dulu di sini. Jadi misalnya tesisnya, Jesus Prayer atau doa Yesus adalah doa yang mengubah si pendoa menjadi sempurna seperti Kristus. Itu nama kalimat apa? Kristus. Atau ada yang lain? Coba. Yang bisa saya kasih kopi. Kita minum sama-sama. Berani kan? Biar ketularan pintarnya. Penyakit yang sudah. Ayo apa dong? Sapri. Ini serius nih. Kalian kalau ini sambil chat gitu ya, aku misalnya sambil mikirin, sambil Jesus prayer mikirin, ya, oke? Apa Sapri? Udah bisa nyanyi belum Jesus prayer ini? Udah lihat YouTube nih. Misalnya tadi ya, tesisnya doa Yesus adalah doa yang membawa kita kepada kesempurnaan atau teosis. Nah, itu boleh simple. Atau doa Yesus, misalnya ya, tesis dari essay ini adalah bahwa doa Yesus tidak hanya memberikan kita belas kasihan, tapi juga membawa kita sampai teosis. Saya udah kasih banyak contoh. Nah, sekarang kalian doa, ayo cepat. Hari ini target saya setelah kuliah ini ya kalian jadi tambah ngerti, bikin pendahuluan, bikin isi, selesai. Nanti buat paper juga sama. Buat paper ada pendahuluannya enggak? Ada. Pendahuluannya apa? Ya ini juga sama. Jadi essay itu sebenarnya paper kecil. Nah, paper kalau essay 1 halaman, paper nanti bisa banyak halaman, 5 sampai 10 halaman. Ya, tergantung dosennya kasih berapa halaman. Itu hanya dosennya. Tapi cara berpikirnya sama. Nah, saya Marice atau Sapri nih. Kalau nggak ada yang jawab, kita diam lalu selesai. Kita diam-diam. Salah satu harus jawab. Tesisnya. Kencing di situ. Enggak, ini 2 orang nih. Ayo, harus. Salah nggak apa-apa. Salah satu. Ini juga, nih salah satu. Harus. Kalau enggak, kapan bisa? Coba, Sapri, ayo. Jesus prayer.
Atau nih kamu ulangi. Tesis dari esai ini adalah kamu tulis ya, nanti kamu bacain. Arice. Oke lah, Stefani, apa tadi? Dan firman saya juga doa ini adalah doa yang sangat bermanfaat. Jadi akan mencapai agar kita dapat memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Itu tesisnya. Kurang. Kalau kasih karunia cuma ini. Jadi tesis itu menjawab ini semua. Ini paham? Ada lagi? Ya. Ando dulu. Dulu angkat tangan dia. Ya, Tuhan Yesus merupakan Yesus selain sebagai pada kendaraan kita pada Tuhan, tapi juga membawa kita berproses sehati dan mencapai Yesus. Iya, tuh. Ini doa yang membawa kita pada sempurna. Yang mulai dari proses menuju ke kata ini itu penting prosesnya. Karena kan ini proses itu. Yang saya kasih contoh-contohnya. Oke. Jadi setiaman. Yesus adalah langkah awal untuk berproses menuju keserupaan dengan Kristus. Iya, jadi doa Yesus doa yang membawa kita atau doa yang memproses kita menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, oke, itu contoh tesis. Nah, tapi kan di pendahulu itu nggak hanya ada tesis, ada apa lagi? Kamu harus bikin menarik perhatian. Get attention-nya apa? Misalnya kalimat yang kamu akan menarik perhatian. Nah, ayo apa? Misalnya. Nah, pertanyaan. Iya, tahukah Anda bahwa ada sebuah doa yang bisa membawa kamu jadi manusia sempurna? Nah, misalnya gitu. Menarik kan? Doa apa dia? Doa kayak Harry Potter kan? Simsalabim, misalnya gitu. Nah, nonton Harry Potter kan? Nah, doa apa ini? Doa dari pun misalnya. Boleh buat pertanyaan, tahukah Anda bahwa ada sebuah doa yang bisa membawa kamu menuju kepada kesempurnaan? Nah, itu kalimatnya. Habis itu lanjut lagi, terus kamu akan ngomong apa? Di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab ada sebuah doa rahasia yang selama ini mungkin sudah banyak yang lupa. Atau sudah banyak yang tinggal. Itu namanya apa? Menarik perhatian. Sama. Kamu mau ngajak orang bahwa belajar teologi itu adalah belajar yang membentuk karakter terkait dengan spiritual. Kamu boleh bertanya ini. Tahu nggak tujuan hidupmu apa? Dengan kamu belajar Kristus, kamu tahu tujuan itu. Itu maksudnya gitu. Ya. Ini dalam pendahuluan itu jangan lupa 3 hal ini ya. Kamu perlu mikir nih. Perhatian pembaca, sampaikan topik yang akan dibahas. Jadi contoh, perhatian membaca misalnya dengan mengajukan pertanyaan.
Tahukah Anda, tahukah kita bahwa ada sebuah doa yang bisa membawa kita menuju kesempurnaan? Katanya, ya kan? Habis itu kamu mulai sampaikan topik yang akan dibahas. Nah, ada sebuah doa di dalam kitab suci yang diajarkan oleh Kristus, tapi sekarang jarang dipraktikkan oleh orang-orang percaya. Nah, oke. Terus kalimat berikutnya, doa ini adalah doa Yesus, ya, yang diucapkan oleh seorang pemujukan atau orang buta. Mulai masuk topik, topiknya doa ya. Mulai masukkan ke topik. Doa Yesus ini adalah doa yang diucapkan oleh seorang pemujukan pada saat Yesus melewati dia. Nah, saya gitu. Topik ini mau dibahas. Lalu kamu masuk ke tesisnya. Nah, di dalam esai ini, di dalam tulisan ini, saya, penulis, akan membuktikan bahwa doa Yesus ini adalah doa yang bisa membawa kita kepada kesempurnaan atau tesis. Itu tesis. Udah, masuk paragraf baru, ceritakan. Setelah itu apa. Paham? Nah, itu namanya pendahulu. Oke, coba lagi yang lain. Itu kan dari saya, dari kalian loh. Ya, gimana? Buat kalimat pembukanya. Ada? Hmm? Nah, itu nih, screen. Ya, Pak? Ya udah, matiin aja. Apa? Ya, Doa yang disini adalah doa yang sangat penting dan untuk berproses dalam iya. Itu tesis. Ya kan? Mau bisa mulai dengan menarik perhatian gini. Ada sebuah doa yang sangat pendek dan sederhana, tapi sudah dilupakan oleh banyak orang. Ini menarik perhatian nggak? Itu. Kayak kamu ngajak orang nonton film, sini nonton, filmnya bagus banget. Ya, filmnya bagus banget. Saking bagusnya 1 menit selesai. Nah, doanya juga gitu. Doanya bagus banget. Simple. Kamu nggak perlu doa berjam-jam. Doanya nggak sampai 1 menit. Dan kamu jadi orang hebat. Wah, ini. Itu namanya contoh ya, menarik perhatian. Ya. Perhatian. Ya. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan topik kalian apa. Ya. Jadi kalau misalnya narik perhatian, susun kalimatnya. Tahukah Anda ada sebuah doa yang sangat sederhana di dalam kitab suci. Tapi doa ini punya kekuatan yang powerful. Punya kekuatan yang luar biasa. Menarik perhatian nggak? Nah, begitu. Coba lagi yang lain, ayo. Ya.
Yesus mempunyai susunan doa yang teratur dan membuat kita belajar menjadi tahu cara berdoa yang baik. Oke, itu apa? Tesis atau menarik perhatian? Bagian. Oh, menarik perhatian. Coba ulangi lagi. Yesus mempunyai susunan doa yang teratur dan membuat kita belajar menjadi tahu cara berdoa yang baik. Oke. Menarik perhatian nggak itu? Ada dikit lah ya. Oke. Cuma masih kurang berani. Misalnya, ulangi lagi kalimatnya yang lebih menarik perhatian. Misalnya gimana? Kamu bisa ngomong gini. Doa mungkin adalah sesuatu yang membosankan. Ya kan? Aduh, doa bosan. Tetapi ada sebuah doa yang kamu nggak akan bosan. Karena sederhana, tidak bertele-tele, dan powerful. Itu menarik perhatian nggak? Nah, itu. Ya, ayo contoh lain satu lagi apa? Nah, Rendina. Apakah Anda bahwa Yesus dengan mencoba doa yang kita diberikan makna yang sangat besar yang dapat membawa kita sentuh yang tinggi. Iya, nah itu boleh. Tahukah Anda ada doa yang sederhana tetapi sangat powerful? Jangan masuk topik dulu. Jangan ada kata-kata doa Yesus dulu. Ngomong aja. Tahukah Anda ada sebuah doa yang begitu simpel atau sederhana tetapi sangat berkuasa. Nah, begitu. Ya. Nah, ini tadi kita apa? Saya, pernahkah Anda berpikir bahwa ada doa yang dapat memimpin kita menjadi seperti itu? Iya. Pernahkah Anda berpikir bahwa dengan doa yang sederhana bisa menuntut kita kepada kesempurnaan atau keserupaan dengan Kristus? Oke, good. Ya. Oke, nanti contoh-contoh lain pikirkan ya. Nah, baru nanti kamu masukkan ke topik tadi. Misalnya ini, pernahkah Anda berpikir bahwa ada sebuah doa yang bisa membuat kita jadi sempurna? Doa bisa membuat kita jadi sempurna. Ini kan menarik perhatian kan? Pernahkah Anda berpikir bahwa ada sebuah doa yang membuat kita bisa jadi sempurna? Atau kamu bisa mulai, doa mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang rutin dan membosankan. Tapi ada sebuah doa ini yang menarik dan tidak akan bosan. Nah, itu kan menarik perhatian. Itu kamu lanjut. Di dalam Alkitab ada sebuah doa rahasia yang diajarkan oleh Yesus. Itulah doa yang meminta belas kasih. Doa meminta belas kasihan ini adalah doa Yesus. Masuk topik. Oke. Jadi dalam artikel ini saya akan membahas tentang doa Yesus. Nah, baru kamu masuk tesisnya. Tesisnya akan saya buktikan bahwa dengan doa Yesus atau dengan mempraktikkan doa Yesus, kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Ya kan? Dengan doa Yesus, kita bisa mencapai atau kita bisa berproses mencapai kesempurnaan seperti itu udah tesis pusat. Baru masuk di sini. Ya. Nah, nanti kesimpulannya gampang, rangkum kembali poinnya, ulangi tesis dan kasih kontribusi. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang tentang misalnya tentang
makalah yang mau kalian bahas ya. Makalah itu sebenarnya prinsipnya sama. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Nah, makalah atau paper itu sebenarnya karya tulis yang menyajikan satu hasil penelitian atau kajian terhadap satu permasalahan secara sistematis dan objektif. Jadi ada problem, misalnya kekerasan dalam rumah tangga ya. Ya. Nah, itu satu permasalahan yang perlu kalian kaji ya atau teliti secara sistematis dan objektif. Oke. Nah, cakupannya adalah memang bahas topik yang lebih luas tadi ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu topiknya luas. Nggak spesifik ya. Kekerasan apa, rumah tangganya seperti yang di mana, itu nggak terlalu spesifik, nggak apa-apa. Kedalamannya nggak terlalu mendalam. Tujuannya hanya kadang-kadang ya memenuhi tugas akademik. Kalau itu makalah ya. Presentasi atau publikasi dalam jurnal tertentu. Biasanya kalau kita ya, kalau paper ya hanya buat tugas akademik. Tapi kalau bikin artikel bisa dipublikasi di jurnal atau OJS. Nah, struktur umum sebuah makalah itu adalah ada judul pasti, ya. Judul itu harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi makalah. Lalu ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu sama kayak tadi, ya. Kamu bisa sampaikan apa yang mau kamu tulis, topiknya. Nah, cuma di sini memang kamu harus kasih latar belakang masalah. Ini agak berat memang. Kalau di esai tidak terlalu ya, tidak perlu. Nah, kalau di makalah harus ada namanya latar belakang masalah. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya. Nah, ini boleh ada, tinjauan pustaka ini boleh ada, boleh enggak. Ini boleh dibuang. Biasanya kalau kita di sini kita enggak terlalu nanti kalau di artikel jurnal baru kita pakai ini. Ya. Metodologi juga sama, ini enggak harus dipakai kecuali nanti bikin artikel. Kalau bikin artikel, nah kalau bikin artikel nanti kalian harus bikin namanya metode. Nih, ya ada pendahuluan, ada metode. Ya. Oke, kalau hanya paper aja, pendahuluan langsung bahas hasil, ya, hasil dan pembahasan. Baru nanti terakhir Nah, hasil dan pembahasan itu adalah tadi sama. Hasil itu penyajian data dan semuanya ini gampang. Lalu bahas itu interpretasi. Jadi kalian udah rame bentuk para interpretasi ini maksudnya paragrafnya. Kalau nomor 5 hasil itu berarti berapa poin di sini? 8. Ini namanya hasil. Misalnya tadi nanti kekerasan ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu kamu kasih judul nanti penyebab dan solusi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kamu kasih nanti solusinya ada berapa? Muat itu namanya. Misalnya solusinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya hasil. Dari hasil itu kamu bahas, kamu interpretasi. Interpretasi itu ya seperti ini bikinnya. Ini namanya interpretasi. Kamu ada ngutip, ya. Kembali lagi ke sini. Ini namanya interpretasi dalam bentuk paragraf. Cuma kalau kalau esai ya singkat aja ya. Paling 3 atau 4 paragraf atau paling banyak pun 8 gitu. Ya. Tapi kalau paper banyak paragrafnya, itu aja. Lebih dalam maksudnya. Tahu nggak maksud saya? Tapi paragrafnya sama. Ada topik, ada evidence, ada analisis, ada ini. Makanya ini basicnya ini karena harus kuasai. Nanti kalau ini udah dikuasai, mau bikin essay oke, bikin paper oke, bikin artikel juga oke. Ya. Kayak kalian tadi ajarin cara mancing. Udah tahu cara mancing, jadi mau mancing di mana aja udah oke. Tapi kalau saya kasih kalian ikannya, nggak tahu cara mancingnya,
Kalau ikannya habis, ya kalian nggak bisa nangkap ikan. Karena nggak tahu cara mancing. Ya kan? Nah, tapi kalau kalian tahu cara bikinnya, cara mancingnya, ya mau bikin apapun nih. Essay oke, paper oke, artikel juga oke. Nah, ini caranya di sini. Nanti kalian lihat hasil dan pembahasan itu, kalian menyajikan hasil temuan dan interpretasi. Interpretasinya adalah paragraf ini. Kasih kutipan, kasih analisis, ya, kasih kontribusi. Nah, analisis ini yang saya ajarkan bisa tambahkan kalimat implikasi, ya. Yang hijau ini tambahkan kalimat kontribusi. Jadi penting ya. Kalau kalian lihat contoh yang sering saya bagi itu, perhatikan. Kutip bab tiga. Habis itu saya pasti ada kalimat analisis. Ya, kalimat analisis. Nah, kalimat kalau John Chrysostom warna birunya. Misalnya contohnya ini. Nih, kalimat Lukas. Ini kalimat Lukas. Dari pasal 9 ayat 18. Ya. Lalu ini kalimat Yohanes Chrysostom dikutip. Nih, kalimatnya. Nah, lalu belajar buat kalimat analisis. 1, 2, 3, 4. Lalu kalimat implikasi atau refleksi ini sama. 1, 2, 3, 4. Nah, cuma saya nggak bikin kayak gini. Saya tidak buat kayak gini. Kalau kalian mau ya tinggal ambil Chrysostomnya, masukkan kalimat analisisnya, kasih kontribusinya. Nah, kesimpulannya di sini ya. Nih, ini kalimat kontribusinya di sini. Jadi biasakan gitu. Chrysostom mengajarkan bahwa iman sejati memerlukan waktu dan kondisi yang tepat untuk berkembang dengan awal bikin mungkin sulit, salah, takut salah nggak apa-apa, ajar aja. Ya, nanti yang pusing Rizka. Tapi waktu dikasih masukan, ikuti. Ya, saya sering baca itu Rizka sering kasih komen, ikuti arahannya. Kalian selalu hajar yang nggak menentu. Ikuti instruksinya. Tapi waktu mengerjakannya, ikuti instruksinya. Jadi kalau diperiksa ada yang salah ya diperbaiki. Gitu namanya proses learning ya. Belajar itu nggak ada yang langsung kamu kayak bayi langsung berjalan. Merangkak dulu kan. Baru belajar berdiri. Bukan jalan dong. Baru belajar berdiri jatuh. Habis itu berdiri lagi jatuh nangis lagi. Nah baru besoknya dia baru bisa melangkah 2 langkah. Jatuh lagi, nangis lagi. Nah, tapi besoknya udah bisa 5 langkah, 10 langkah gitu. Nah, besok-besoknya udah bisa jalan lancar. Nah, besok-besoknya sudah bisa lari. Besok-besoknya sudah kawin lari dia. Oke? Paham? Jadi biasakan bikin kalimat seperti ini. Ya. Kalimat-kalimat kalau kita masuk ke ini hasil dan pembahasan, ini ada kalimat paragraf. Baru kesimpulan. Sekarang saya contoh. Nih, di sini ada contoh nggak ya? Oh, saya nggak kasih contoh. Oke, nggak ada contoh. Contohnya mungkin nanti kita bahas lagi minggu depan tentang apa? Misalnya hari inilah kekerasan dalam rumah tangga. Berarti kalian ini harus bikin ini apa? Pendahuluan latar belakang masalahnya. Nanti minggu depan kita lihat ini ya. Bagaimana nulis pendahuluannya. Nanti kita juga pakai ini. Sebetulnya sama. Minggu depan saya akan ajarin tentang ini. Pendahuluan itu apa sih masalah yang mau dipecahkan? Nah, di sini apa sih latar belakang masalahnya?
Misalnya kok bahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, kenapa? Oh, jadi banyak kekerasan kepada anak di bawah usia. Ya, itu salah satu alasan. Nah, itu namanya latar belakang masalah. Oke? Nah, apalagi latar belakangnya? Banyak perceraian misalnya. Ya kan? Banyak perceraian, banyak kekerasan kepada anak kecil. Terus apalagi? Hah? Eh, kayak kamu kan? Apalagi? Ya, itu latar belakangnya misalnya kekerasan rumah tangga ini latar belakangnya udah gawat nih, udah tinggi angka perceraian, tinggi angka kekerasan kepada wanita dan anak. Nah, misalnya termasuk laki-laki ya, tinggi loh, ya kan? Banyak suami-suami takut istri kan gitu. Terus apa lagi? Tinggi angka kematian, ya kan? Kematian, misalnya katakanlah bayi, kematian ibu dan anak itu kan faktornya juga mungkin KDRT ya. Nah, itu kamu listkan latar belakang masalahnya kayak gimana. Oke, habis itu kamu rumuskan. Rumusan masalah ini adalah eh, sama kayak tadi. Kamu rumuskan itu ini tesis yang kamu mau bahas apa. Jadi dalam tulisan ini kami akan membahas dari masalah-masalah ada itu kami akan membahas penyebabnya adalah sebenarnya kekerasan. Jadi kami akan membahas tentang kekerasan rumah tangga, oke, supaya tujuannya apa? Supaya banyak eh, apa? Tujuannya, manfaatnya adalah supaya banyak yang menyadari ini penting. Jadi tujuannya adalah kamu mau menuliskan sebuah artikel yang membahas tentang itu tujuan. Tapi manfaatnya yang mungkin buat pembaca, menyadari bahwa kekerasan ini sekarang masalah yang urgent. Ya, saya simpelnya itu gitu. Nah itu udah puluhan. Nanti minggu depan saya kasih contohnya. Ini soalnya di sini belum ada contoh, kalian masih agak abstrak. Ya, contoh paper yang ada apa? Bagaimana bikin pendahuluannya dan apa hasil pembahasan dan kesimpulannya. Sebetulnya ada di sini. Saya bisa pakai contoh-contoh misalnya di dalam artikel jurnal itu sebetulnya sudah ada. Ya, misalnya tadi saya pernah kasih tunjuk ya contoh pendahuluan ya. Misalnya ini ada ya. Nah, ini kan ada pendahuluan nih namanya. Ya. Nah, tadi pendahuluan apa? Latar belakang masalah. Nanti kita lihat contoh latar belakang masalah. Tapi sekali lagi ya, pendahuluan itu dikerjakan nanti setelah ada hasil dan pembahasan. Baru nanti masuk pendahuluan. Begitu. Ya. Nanti kita bisa pakai contoh ini atau nanti kita kembangkan lagi. Latar belakang masalahnya apa? Kenapa kok harus diselesaikan? Misalnya nih, banyak orang Kristen sekarang udah malas berdoa. Satu masalah. Ya kan? Ada acara persekutuan doa yang datang hanya 10% dari total jemaat. Jadi kalau jemaatnya 100 orang, datang cuma 10 orang. Itu masalah. Yang kedua, doa itu sesuatu yang membosankan. Ya kan? Nah, bertele-tele, panjang. Apalagi membosankan. Panjang. Yang ketiga mungkin doa itu ya kayak lip service. Karena nggak merasakan manfaat itu. Benar nggak? Doa tapi nggak dikabulkan. Tak pacar, malah ditagih hutang misalnya gitu. Ya, Stefani? Enggak ya?
Kamu doa minta pacar. Oh, enggak. Doa minta apa? Tak kenal sunan. Wah, itu. Banyak dosa kamu kan? Tapi ternyata Tuhan nggak kasih pengampunan, malah kamu tambah hancur misalnya, giginya patah misalnya. Nah, itu masalah. Ya. Nah, dari latar belakang masalah itu, oh ternyata untuk menjawabnya adalah prayer. Nah, kayak gitu. Masalah pertama tadi misalnya turunnya minat doa dalam persekutuan doa. Satu, doa itu membosankan. Doa itu tidak membawa dampak. Doa itu apa lagi? Rutinitas yang nggak ada dampaknya, ya kan? Tiga misalnya. Nah, dari situ kamu mulai tuliskan rumusannya. Ternyata rumusannya adalah perlu doa Yesus. Jadi rumusan masalah itu kayak ke topiknya. Ya, jadi ada masalah, lalu mengerucut nih topik. Jadi misalnya tadi kekerasan rumah tangga ya, banyak cerai, ya, banyak apa kekerasan pada anak, pada perempuan, oke, kematian ibu dan anak. Nah, ini misalnya Pak Keren, kamu jelasin. Habis itu kamu rumusan, oh ternyata problemnya adalah kandungan. Nah ini topik. Lalu kamu rumuskan, kamu langsung bahas tesisnya. Kamu mau bahas apa ini? Oh ternyata saya mau bahas topiknya adalah saya mau bahas tentang KDRT ya di dalam rumah tangga yang memberi tujuan apa dan manfaat. Itu simpel. Bedanya kalau di essay tadi apa? Tidak perlu latar belakang masalah, langsung tarik ke hati. Nah kalau di paper harus ada latar belakang kesimpulannya, baru tarik ke topik atau rumusan. Apa? Oke, sampai di sini dulu, ya. Ya, boleh. Ada beberapa menit lagi. Kan selama beberapa bulan mengawali itu Paragraf yang kedua yang mana? Yang essay. Buat essay atau buat paper? Essay. intinya kalau misalnya ngomong sama, misalnya kan itu ada beberapa contoh. Oh iya. Oh transisinya ya, benar-benar. Ini good. Sebetulnya nggak apa-apa. Transisinya bisa pakai 1, 2, 3, 4, itu bisa. Ya, atau nggak apa-apa langsung mulai aja. Memang ada boleh kasih kalimat transisinya kayak menjembatani untuk paragraf yang baru itu. Boleh. Ya. Sehingga kayak nyambung gitu. Kayak jadi satu kali, nggak putus-putus. Ya, itu namanya ada transisi ya. Transisinya. Nah, kayak gini, kedua, nih pertama, kedua, tiga, terakhir, ini transisi. Ya. Nah, kayak misalnya ini kan maksudnya apakah mungkin di kalimat akhirnya dikasih transisi. Transisi ya misalnya setelah kasih oh, kita akan mencapai teosis. Baru bahas tentang teosis. Ya. Itu ada kalimat transisinya boleh. Ya. Dari Bu Sutriska. Nah, oke, jadi nanti dia akan diatur teknisnya gimana tentang essay supaya ini bisa selesai. Ya. Nah, nanti kalian minggu depan kalian coba. Kita akan studi kasus. Ya, teorinya sebetulnya hari ini udah banyak. Kayak misalnya bikin pendahuluan itu harus ada latar belakang masalah gitu. Nah, kalian studi kasus, coba bawa misalnya
contoh-contoh paper kalian yang disuruh oleh dosen. Pak, saya sudah bikin nih Pak, topiknya misalnya ini, saya bikin pendahuluan kayak gini, nah, didiskusikan. Ya, jadi contoh-contohnya kalau bisa dari kalian. Ya, dari paper-paper yang disuruh itu aja. Oke? Ya. Nanti kalau papernya udah ngerti, nah baru terakhir kita materinya adalah bahas tentang ini, artikel ini. Ya, tentang artikel. Itu materi terakhir kita.